Halo Fenomania, balik lagi di Venom Lab. Kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis speaker. Soalnya banyak yang dimasuk di pertanyaan di Venom Indonesia di Instagram, banyak yang nanya two-way, three-way, koaksial tuh gimana sih bedanya? Jadi bagi yang bingung bisa langsung nonton. Jadi ntar kita bakal share ini di sosmed kita. So, kita mulai. Speaker itu yang paling basic ada koaksial, yang paling gampang. Yuk. Kita ada two-way, Oke. three-way, sama kita punya yang namanya full range. Jadi kita akan membahas dari koaksial dulu. Jadi teman-teman masih bingung kan koaksial itu apa? Oke, Mr. Filipus akan menjelaskan ke Fenomania. Koaksial itu adalah speaker bisa two-way, bisa three-way. Iya, ada yang three-way ya, yang Ada. tipe Diablo atau Black. Kita ada yang three-way juga. Dia mengaplikasikan itu satu speaker di tengahnya itu ada pembagiannya, ada Twitter. Ini disebut koaksial two-way karena ada Twitternya. Oke. Nanti ada yang three-way, Twitternya ada dua atau ada midrange-nya, ada midrange kecilnya di sini. Jadi itu adalah koaksial, jenis tipe koaksial di mana satu speaker ada 3 komponen. Jadi tiga atau 2 komponen. cuma cukup satu power untuk mendrive ini dan kita bisa mendapatkan frekuensi suara yang hampir lengkap lah. Iya. Hampir lengkap. Cuman mungkin beda. Ada kurangnya karena semuanya Di satu tempat. speaker di satu tempat. Nah, nanti suaranya pun di satu tempat. Maksudnya Iya. itu ya kalau kita aplikasikan di pintu, ya suaranya di bawah pintu. Iya. Gitu loh. Kalau untuk naikin bisa, bukan yang nggak bisa, Tapi cuman tidak maksimal. Agak sulit. Iya. Dan tidak maksimal. Betul. Mungkin dari biasa kita kalau denger kita balik ya, kita kalau menggunakan prosesor Pandora, kita bisa menaikkan dari suara itu di bawah yang kita dengar, kita bisa naikkan mungkin setara dashboard atau steer. Sedangkan kalau two-way, karena Twitternya itu terpisah, jadi suara itu bisa lebih naik. Betul. Nah kita akan masuk langsung ke two-way. Jadi two-way itu kan ini punya Twitter dan punya mid-bass. Jadi two-way itu kita bisa nggak cuma Twitter sebenarnya, bisa full range. Jadi bisa di atasnya full range, di bawahnya woofer. Yes. Ini yang disebut full range kita Fin 2. Ini adalah full range, makanya dia gede. Tapi full range ini bisa diaplikasikan sebagai mid range. Betul. Jadi ini punya dua fungsi. Full range bisa jadi kalau kita pengaplikasian two-way, kita nggak mau pakai Twitter, kita bisa pakai full range. Jadi gini, mungkin banyak yang bingung nih. Oke. Kita jelasin dulu dari two-way. Basicnya two-way itu gimana? Basicnya two-way itu adalah pembagian frekuensi antara frekuensi rendah Dan tinggi. ke mid, Yes. mid ke High. tinggi. Iya. Jadi Mid ke high. Twitter itu punya fungsi untuk menghasilkan suara high ke mid, dan mid bass itu mempunyai tugas di mid to Ke low. low. Betul. Tapi low-nya itu nggak low kayak subwoofer. Low banget. Oke. Jadi nah itu kan ada two-way nih. Nah, gimana kalau misalkan dan two-way itu ada dua jenis, aktif dan pasif. Betul. Nah, pasif itu menggunakan prosesor. Nah, kelebihan dan kekurangannya itu apa? Oke, pasif itu dibuat di pabrikan ya, secara Iya. pabrikan itu dibuat secara universal, di mana yang si pembuat pasif ini nggak ngerti kondisi mobil itu seperti apa, karena pasif itu kan kita bicara tentang crossover. Yes. Dan crossover itu tergantung dari instalasi, tergantung dari angle, tergantung dari kabel, semuanya itu mempengaruhi dengan crossover. Tapi kalau kita memakai crossover dari bawaan pabrik, otomatis ya terima apa adanya. Iya. Tapi kalau kita menggunakan aktif, nah kita kan bisa atur sendiri mau crossovernya di berapa, kita bisa sesuaiin dengan kondisi mobil, kita bisa sesuai dengan instalasi, kita bisa sesuai dengan material-material yang kita gunakan. Jadi aktif itu teman-teman bagi yang bingung, kita menggunakan masing-masing satu channel amplifier yang kayak di episode sebelumnya kita jelaskan. Jadi untuk menggunakan dua speaker split ini two-way, kita membutuhkan 4 channel amplifier. Betul. Nah, jadi itu bisa disetting semua, time delay, EQ semua bisa masing-masing disetting. Itulah bedanya. Betul. Jadi kalau pasif kita cuma butuh 2 power, tapi
pasifnya itu mengatur frekuensi dan lain-lainnya. Jadi pasti itu ada limitasi. Makanya zaman dulu itu yang dimainkan itu pasifnya yang dirombak. Nah kalau sekarang gampang aja langsung pakai prosesor Pandora. Nah tadi udah bingung nih, kita langsung lanjut. Two-way dengan full range. Jadi kita nggak pakai Twitter, kita pakai full range. Iya, kita pakai full range. Kita ganti ya. Iya. Nah, sekarang kita pakai full range. Sama-sama two-way, tapi full range. Sama-sama two-way. Jadi sebenarnya kalau dibilang full range itu nggak full range, tapi dia mencakup frekuensi dari mid ke high. Yes. Dan kerja si woofer menjadi lebih detail. Jadi woofer itu lebih ke low frekuensi ke mid, low high. low high. Jadi kita ada bahas high, mid, dan low. Yes. Dan high sendiri itu ada dua, ada high to high to mid. Dan mid itu ada mid high, ada mid low. Oh, itu jadi bedanya. Low itu ada low, mid, low to low. Oke. Gitu. Nah, jadi kurang lebih udah seperti itu perbedaannya. Jadi si mid range ini bekerja antara frekuensi 200 sampai ke 20 kHz. Oke, jadi full range, sorry. Full range. Jadi suaranya itu bakal lebih detail untuk suara high-nya juga dan mid-nya dibanding dengan Twitter. Sebenarnya untuk lebih detail pasti lebih detailan terpisah semuanya ya. Jadi semua driver itu bekerja dengan tugasnya masing-masing. Maka dari itu ada yang namanya three-way. Three-way. Ya, jadi two-way tadi kita bisa bilang two-way biasa pembagiannya langsung kebagi dua. Dengan menggunakan full range, pembagiannya juga berbeda. Kalau mau lebih sempurna kita menggunakan three-way. Kenapa lebih sempurna? Jelaskan. Karena semua driver itu bekerja masing-masing. Jadi punya frekuensi masing-masing. Punya frekuensi masing-masing. Jadi si Twitter bekerja untuk high, super high gitu ya. Mid range bekerja untuk mid. Low, mid bass untuk bekerja untuk low. Jadi sama kayak kita memanage sebuah perusahaan, misalnya kita memanage sebuah perusahaan, masing-masing diberi tugas yang berbeda. Jadi, pasti hasilnya lebih maksimal. Yes. Jadi cuman bedanya gini, three-way itu pasti kita membutuhkan effort lebih, yang dimana kita harus menggunakan membuat pilar. Betul. Untuk di mobil umum, kecuali ada mobil yang sudah ada mid range-nya, tapi biasa penempatan itu kurang maksimal. Betul. Jadi kalau three-way itu bisa juga three-way ini digunakan di OEM parts. Di OEM seperti mobil-mobil Eropa atau mobil Jepang beberapa udah ada yang three-way, dan itu kita bisa mengaplikasikan speaker ini ke dalam. Jadi kurang lebih itu perbedaan two-way dan three-way. Dan bagi teman-teman yang ingin menanyakan tentang audio bisa tulis di bawah di komen. Kita akan membahas lagi, dan episode berikutnya kita akan membahas tentang subwoofer, jenis-jenis perbedaan subwoofer. Jadi subwoofer itu ada yang single coil, double coil, magnetnya juga ada beda-beda, triple magnet, double magnet, dan juga ada subwoofer aktif yang bukan portable, slim yang kita punya. Kita bakal bahas di next episode. Oke? Oke. Thank you Fenomania. Bye bye.